Halo teman-teman, hari ini bareng Mas Putro lagi. Kita mau menyampaikan ada sedikit pengumuman. Pengumumannya yaitu eh, konten ini, bukan konten sih, maksudnya channel saya, channel Mas Putro ini akan akan memberikan atau konten-konten yang saya tampilkan itu akan memberikan berbagai macam informasi menarik dan juga akan menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Dan pastinya konten-konten yang saya berikan ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang nonton channel saya. Untuk itu, karena ini merupakan hari ini dan kedepannya serta video-video yang sebelumnya itu merupakan konten-konten yang positif yang memberikan nilai positif, terus banyak memberikan informasi, dan itu semuanya nanti akan menjadi konten-konten yang bermanfaat. Jadi pengumumannya, teman-teman harus subscribe, harus dinyalakan tuh lonceng. Jadi kan kalau ada tombol subscribe kita tekan tuh, nanti berubah tulisannya jadi di subscribe, terus di sana nanti akan ada tampilan gambar loncengnya. Nah, gambar loncengnya itu diklik dan nyalakan semua pemberitahuannya. Jadi ketika saya ada upload video berikutnya, pemberitahuan langsung masuk dan teman-teman tahu bahwanya saya ada video baru lagi untuk bisa ditonton. Ya, mudah-mudahan itu merupakan video yang berisi informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa, oke? Oke, sekarang lanjut lanjut ke kontennya. Jadi pengumumannya cuma itu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya kontennya hari ini Mas Putro mau buat konten apa ya? Kok kosong? Ada HP. Oke, ini kebetulan meja saya kosong, cuman ada HP. Tapi saya nggak mau bahas-bahas tentang HP ini. Maklumlah udah HP lama dan pasti nggak ada juga lagi yang jual di pasaran. Kalaupun ada yang jual second pasti murah kali ini pun karena HP Cina ya kan. Oke, sekarang kita lanjut ke kontennya. Kebetulan di tangan saya ini ada jam tangan. Kayaknya kita bahas ini aja. Oke. Jadi jam tangan warna hitam, gelap, simple ya kan. Oke, langsung aja saya buka dulu. Hari ini kita mau bahas ini jam tangan. Jadi jam tangan ini saya beli di online shop ya, ini bukan iklan atau apa sih ya. Jadi saya beli di Lazada. Nah, kenapa saya udah nyaman aja belanja di Lazada? Karena menurut saya Lazada itu sering banget ada potongan-potongan harga gitu ya. Bahkan kadang dapat bebas ongkir. Terus kalau kita rajin login ke aplikasinya itu nanti selalu ada aja nanti kesempatan kita untuk ambil vouchernya itu bisa potongan harga ataupun cashback, atau juga nanti vouchernya itu potongan biaya untuk ongkirnya gitu. Oke, balik lagi ke apa ya? Ke topik pembicaraannya. Jadi jam tangan ini mereknya Skimi, kayak mana bacanya? Hurufnya S K M E I. Skimi gitu mungkin mengucapkannya ya. Oke, pokoknya kayak gitu tadi. Jam tangan ini yang buat saya tertarik itu dari warnanya yang gelap, terus dia tipis, kelihatan kan? Jadi jam tangannya itu tipis. Kan ada jam tangan yang tebal kayak jam tangan outdoor seperti dari G-Shock dan rekan-rekannya. Entah kenapa saya nggak terlalu tertarik. Mungkin saya nggak tertarik itu karena apa ya, fisik saya yang kecil, kayak pergelangan tangan saya ini kan kecil. Jadi kalau nanti pakai jam tangan yang besar itu kok kayaknya gimana ya, kayak nggak cocok aja gitu, kayak kebesaran gitu kan. Jadi saya lebih suka jam tangan yang modelnya simple. Jadi dia tipis banget malah.
tipis, terus warnanya yang gelap ini kalau menurut saya warnanya itu warna gelap tuh elegan gitu loh, jadi tampilan itu kelihatan wow gitu. Warnanya hitam, tipis, simple, dan enggak juga berat gitu, ini ringan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Dari mereknya tadi teman-teman sudah tahu, ini bisa dilihat kembali atau enggak saya tunjukin bagian belakangnya, tapi nggak tahu nanti kelihatan apa enggak soalnya ini aluminium yang mengkilat gitu ya kan. Aduh. Oke, silahkan dilihat. Nah, sekarang kita bahas pertama dari pengikatnya ataupun apa ya, talinya itu. Jadi talinya ini bahannya dari karet warna hitam dan ini cukup panjang, jadi walaupun teman-teman nanti berbadan gemuk gitu kan, ini masih cukup, karena kalau saya pakai pun ini agak berlebih gitu, agak kepanjangan dikit. Oke, jadi ini pengikatnya dari karet, terus biasa bagian penguncinya, pengaitnya ini dari besi, dari logam pastinya. Selanjutnya yang bikin lebih apa ya, lebih berkualitas itu ini kolongan ininya. Nanti kalau kita pakai gini kan nanti lebihan talinya ini, nah nanti bisa dikuncikan ke dua, ini kolongannya ada dua, nggak cuma satu. Jadi yang satu ini untuk pengikat pertama, kemudian yang kolongan kedua ini kalau masih ada lebihnya lagi gitu. Jadi kalau cuma satu aja nanti, misalkan kalau cuma satu nanti lebihannya tuh bisa apa ya, kayak terangkat-terangkat gitu, jengat-jengat kalau orang Jawa bilang. Ini kolongannya ada dua, jadi langsung bisa terkuncikan gitu. Oke, selanjutnya di bagian belakangnya tutup baterainya ini tertutup udah pakai stainless. Dia di sini ada tulisannya water resistant 3 ATM. Terus baterai kode, oh ini udah langsung ada kode baterainya gitu, jadi kalau mau ganti baterai itu lebih simpel, tinggal ngikutin kodenya aja. Terus kalau frame sampingnya ini bukan besi sih, apa ya, tapi keras gitu, tapi kayaknya ini bukan logam tapi keras. Terus warnanya itu yang bikin saya suka itu warna hitamnya ini, dia warna hitam itu ya itu tadi lah, kayaknya tuh dilihat itu jadi lebih elegan. Terus bagian depannya ini ada kacanya cukup tebal, maksudnya kalau digapakan gini itu terasa dia keras, terus terasa kayaknya tuh dia kokoh gitu kan, nggak cuma sekedar tipis. Biasanya kalau ada juga jam tangan itu tipis begini kan suaranya beda, terus agak longgar gitu. Ini kokoh. Terus untuk tampilannya sendiri, di dalam itu ada logonya, ada mereknya dari Skimi. Terus ada dua jarum aja, jarum untuk menit dan jarum untuk penunjuk jamnya. Jarumnya juga udah ada warnanya. Terus ada juga garis-garis untuk angka jamnya, jadi angkanya itu enggak ditulis. Terus satu lagi di sampingnya itu ada lubang gitu, di dalamnya itu ada angka. Nah, angkanya itu untuk menunjukkan tanggal gitu. Jadi jam ini udah bisa menampilkan tanggal, jadi nggak perlu lagi ribet-ribet buka HP atau lihat kalender, tinggal lihat jam tangan gini, oh iya tanggal sekian gitu. Terus jadi selanjutnya nih, jadi bagian yang diputar-putarnya ini, bagian settingnya ini yang untuk ngatur jamnya. Jadi ini ada dua fungsi sekaligus, yang pertama untuk ngatur jamnya, yang kedua untuk ngatur tanggalnya. Jadi ini kalau kita tarik jauh sampai mentok, kita tarik, nah itu untuk ngatur jamnya. Jadi bisa dilihat, nah ini untuk ngatur jamnya. Nah kalau ini
agak kita tekan tapi setengah, nggak sampai habis ya tekannya, kita tekan setengah. Tuh kelewatan. Nah kalau kita tekan setengah itu untuk ngatur tanggalnya, jadi kalau kita putar untuk merubah tanggalnya. Kelihatan apa enggak, coba saja. Nah ini kalau diputarin untuk ngatur tanggalnya. Terus kalau kita tekan maksimal, nah itu jadi mode on gitu kan, jadi walaupun kita putar-putar nggak akan ada yang berubah lagi gitu. Jadi itu kerennya, jadi simple banget karena ini satu satu pengaturan ini udah bisa digunakan untuk dua komponen yang kita setting. Pertama jamnya, dan satu lagi untuk ngatur tanggalnya. Kemudian di bagian belakang ini kalau teman-teman perhatikan di bagian pinggirnya di sini itu ada baut kecilnya, jadi pengikatnya itu langsung terikat sama talinya ini, dia langsung dikuncikan pakai bautnya. Jadi kalau asalkan bautnya kokoh itu talinya nggak bakal lepas-lepas, karena ada juga jam tangan yang talinya itu cuman kayak apa ya, dia kayak pin gitu, penguncinya kayak pin, kayak ada besinya itu kayak pen apa pin sih bilangnya, pokoknya kayak gitu. Jadi itu pakai itu penguncinya, jadi kalau ketika mungkin kesentak atau gimana dia kan mau lepas. Jadi kalau dibautkan gini paling dia kalau nggak hancur talinya, tapi kayaknya nggak mungkin sih hancur talinya. Jadi kalau asalkan bautnya ini kuat, talinya nggak bakal lepas-lepas gitu. Jadi ini cukup kokoh. Kemudian itu aja kalau dari reviewnya segala macamnya ini. Cuman di sini kita bakal lanjutin apa sih minusnya gitu ya kan. Minusnya menurut saya nggak tahu kalau menurut teman-teman, atau mungkin teman-teman lebih paham tentang jam tangan, jadi teman-teman tahu minusnya itu mungkin lebih banyak dari yang saya tahu gitu kan, lebih banyak gitu. Kalau saya cuma sekedar pengguna aja gitu kan, nggak terlalu begitu paham tentang jam tangan. Jadi minusnya setelah saya pakai beberapa hari, udah berapa minggu ya, mungkin sekitar 2 minggu ini saya pakai normal-normal aja. Dari saya minusnya itu jadi jarumnya ini tadi, jarumnya walaupun udah ada warnanya, sayangnya kalau di kondisi gelap dia tidak nyala. Jadi kalau akan ada juga jam tangan dia jarumnya yang kalau di posisi gelap dia nyala, jadi jarumnya itu kelihatan. Jadi kalau pas kita malam-malam lagi di luar nggak ada lampu, kalau kita cuma lihat gini, kalau jam tangan ini nggak kelihatan gitu kalau di posisi gelap. Jadi kalau jarumnya itu bisa nyala, begitu kita lihat gini kan kita langsung tahu itu udah jam berapa gitu. Tapi karena ini jarumnya belum nyala, jadi kita nggak bisa tahu gitu kan. Tapi memang sih kalau di zaman sekarang kayaknya udah jarang sih orang gelap-gelapan tengah malam ya. Gelap-gelapan, ayo ngapain, sama siapa tuh. Nah jadi gitu. Itu sih minusnya yang pertama. Terus untuk minus yang keduanya apa ya, saya nggak berani bereksperimen sih tentang water resistance-nya ini, tentang ketahanan airnya. Memang di sini udah tertulis water resistant gitu kan, 3 atm 3 atom. Jadi saya cuma nggak berani bereksperimen karena kalau ini nanti saya eksperimenkan terus rusak itu ya sayang sih. Memang sebenarnya harus totalitas ya kan kalau mau bereksperimen, tapi ini kan saya cuman mau mereview barang yang saya miliki gitu, jadi bukan untuk eksperimen gitu ya. Jadi saya belum berani bereksperimen tentang ketahanannya dengan air ya, jadi belum pernah saya coba. Tapi kalau cuma sekedar saya pakai terus saya cuci tangan gitu kan, memang ini nggak kesiram sih, tapi kadang kan ada kecipratan dikit gitu, dan selama saya pakai belum pernah dia berembun gitu. Memang belum pernah kalau utuhnya kita siram gini, saya siram gitu belum pernah memang. Jadi minusnya bagian jarum itu tadi. Terus yang selanjutnya minusnya dari saya itu aja sih. Mungkin teman-teman lebih paham lagi minusnya apa, atau mungkin teman-teman udah ada juga yang pakai dengan jam tangan yang mirip dengan ini.
Mungkin bisa nanti cantumkan di kolom komentar apa saja minusnya gitu. Kalau dari saya cuman itu minusnya selama saya pakai lebih kurang sekitar 2 minggu. Oke, cukup itu aja, langsung aja sekarang ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, karena memang saya lebih suka jam tangan itu yang simple gitu kan. Ini menurut saya udah pas banget karena dia modelnya yang tipis, terus dia nggak terlalu lebar, tipis nggak terlalu lebar. Memang ini luas ya, tapi kan dia maksudnya nggak lebar kali, luas. Terus warnanya ini yang elegan, warna gelap. Ini kemarin ada pilihan warnanya warna hitam, terus warna agak-agak hijau gitu. Hijaunya itu hijau gelap, tapi dia hijau army tapi lebih gelap lagi. Terus satu lagi dia semu-semu warna biru, tapi juga biru gelap warnanya. Saya ambil yang hitam karena saya lebih suka warna hitam yang elegan begini. Tipis, warnanya elegan menurut saya, lebih gelap itu tampilannya jadi lebih wah menurut saya. Terus nilai positifnya lagi, penguncinya ini udah ada 2 ya kan, pengunci talinya ini. Selanjutnya untuk settingnya ini langsung 2 fungsi untuk ngatur jam sama ngatur tanggal. Terus karetnya juga ini udah kokoh. Itu aja kesimpulan dari saya. Terus yang bikin ini lebih menurut saya gimana ya, ini ya anggap sajalah ini udah istimewa. Kenapa? Karena dari segi harga terlebih dahulu kan. Jadi biasanya saya pernah tuh dulu waktu masih di kampung beli jam tangan itu harga 30 sampai 40 ribuan, dan ya biasa aja, nggak terlalu keren. Udah gitu gampang rusak. Maksudnya gimana ya, kena air dikit aja berembun, bahkan dia cuman kecipratan aja udah berembun. Jadi kalau ini jam tangan yang lebih mahal ini tuh, lebih mahal dari ini tuh banyak, kayak jam tangan yang berkelas ya kan, Alexander Christian itu yang harganya sampai 1 jutaan gitu. Jadi ini saya beli di bawah harga 100.000, kalau nggak salah sekitar 90-an atau 80 berapa gitu ya, saya lupa. Yang penting saya beli di Lazada kebetulan karena pas ada potongan harga. Saya beli ini harga di bawah 100.000, dan ini menurut saya kualitasnya sudah ya bagus. Maksudnya minusnya itu nggak terlalu banyak, dan ini simple banget, dan saya pikir ya cocok aja sama saya gitu kan. Itu sih nilai positif yang bikin saya lebih itu, dari harganya yang ya di bawah 100.000 gitu kan. Ya menurut saya itu ya gitu kan, nggak terlalu mahal gitu. Karena banyak harga jam tangan yang harganya itu di atas harga 100.000, misalkan 200 sampai 300.000, itu tipe-tipe kayak G-Shock gitu kan. Ya memang lebih berkualitas itu ya. Kalau untuk teman-teman yang suka outdoor tuh mungkin sama teman-teman yang punya lengan yang agak besar gitu. Kalau saya, lengan saya ini kan kecil ya kan, perawakan saya itu kecil, jadi saya lebih suka yang seperti ini. Oke, jadi itu saja dari saya, review tentang jam tangan ini. Video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, share, di like juga. Kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Komen juga itu perlu. Misalkan teman-teman ada ide apa itu, sampaikan aja di komentar, nanti biar kita pertimbangkan, mana tahu itu jadi inspirasi untuk saya buat video kedepannya gitu. Oke, selanjutnya buat teman-teman, jaga selalu kesehatan, yang terpenting selalu bersyukur dan jangan lupa untuk berbagi. Oke, sekian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat dan sukses selalu buat teman-teman.